Halo, salam sehat semuanya. Welcome back, masih bersama Dias Haryakusumo. Kali ini kita akan membahas tentang marketing, khususnya chapter tentang creating and capturing customer value, atau usaha untuk menciptakan dan menangkap nilai-nilai dari customer. Tapi kalau misalnya value ini mau kita artikan dengan nilai, itu mungkin agak-agak kurang enak gitu ya. Jadi kita akan menggunakan istilah customer value untuk di pembahasan chapter ini atau tentang topik ini. Ini ada di buku Kotler. Kalau misalnya lihat-lihat buku Principle of Marketing di chapter 1, apapun edisinya itu biasanya akan membahas tentang creating and capturing customer value. Kalau sekarang ditambah biasanya dengan engagement ya, engagement. Atau selain kita membuat dan menangkap customer value, nilai-nilai dari pelanggan, kita saat ini ya di era saat ini dituntut untuk memaintain atau menjaga engagement, rasa keterikatan kita, produk maupun brand dengan customers kita. Next. Kita jump to definition ya, bisa menggunakan definisi apapun tapi berdasarkan rujukan utama saja dari buku Kotler. Marketing itu banyak sekali definisi, tetapi ada kalau kita kompres ya, kalau kita ambil saripatinya, marketing itu apa sih? Marketing atau pemasaran ya, sebelum kita gabungkan dengan kata-kata manajemen atau pengelolaan, marketing itu adalah proses yang di dalamnya ada proses itu ada, kalau kita gabungkan dengan kata-kata manajemen ya, ada sisi art dan sisi science ya. Kenapa art? Karena seni ya, seni ini tentang mengolah rasa juga, ada tentang culture juga, ada tentang how to approach people juga gitu. Kalau sainsnya di mana ya? Kita menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, seperti kalau misalnya pernah mendengar kata-kata riset pemasaran atau riset pasar dan macam-macam ya, itu art and science di bagian manajemen ya. Jadi marketing is a process. Jadi pemasaran itu tidak mak bedunduk atau ujuk-ujuk, tapi proses by which companies create value, di mana ya perusahaan itu mencoba untuk menciptakan nilai, create value untuk customer mereka dan membangun strong customer relationship ya, in order to capture value from customer in return. Nah, ujung-ujungnya ya, satu tadi ada proses untuk creating value, menciptakan nilai, dan yang kedua adalah memaintain strong customer relationship atau hubungan dengan pelanggan itu kita maintain, yang nantinya muaranya adalah kita bisa memahami apa keinginan dari pelanggan atau capture value from customer in return ya. Jadi ini adalah proses yang panjang, nanti prosesnya apa kita akan lihat. Lalu value itu apa? Karena sering disebut ya, value itu apa sih? Ini juga kita akan bahas nanti di belakang. Jadi marketing sendiri itu ada pandangan lama, ada pandangan baru. Jadi point of view-nya ya, point of view-nya itu ada yang pandangan lama ya, ada pandangan lama, ada pandangan baru. Kalau pandangan lama atau dulu ya, old school-nya marketing itu apa sih? Marketing itu pokoknya telling, selling. Artinya kalau bisa dikatakan kalau misalnya kita jualan kecap ya, pokoknya kecap kita itu pokoknya nomor satu ya. Kecap kita nomor satu, tidak memberikan alasan, pokoknya kecap kita nomor satu, paling enak, paling gurih. Kalau kamu kasih ke masakanmu pokoknya jadi masakan seperti Chef Renata atau Chef Arnold gitu ya. Pokoknya saya bilang, kalau sudah kata-kata pokoknya itu udah repot ya. Atau pokoknya kecap saya nomor satu, paling enak. Itu old school ya, pandangan lama tentang marketing. Tapi kalau pandangan barunya apa? Pandangan barunya adalah customers adalah pihak yang menjadi fokus dari pemasar ya. Fokus sebagai apa? Fokus sebagai target atau objek yang akan kita puaskan atau satisfying customer needs. Ya,
memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi ini orientasinya adalah dari di sini. Ya, orientasinya adalah customers. Jadi kita tidak membabi buta dari arah perusahaan, ya, dari arah perusahaan itu tidak membabi buta mengarahkan bahwa kita jualan ini punya produk kami nomor satu segala macam, enggak. Tapi sekarang targetnya dari sini, objeknya mulainya dari sini, ya, mulainya dari customers. Sekarang pemasar dituntut untuk lebih memahami kebutuhannya customers itu apa. Dari berangkat dari sana baru kita akan memulai namanya proses marketing, ya. Proses marketing. Seperti di awal tadi ya, bahwa marketing itu adalah sebuah proses. Sebuah proses. Jadi dia tidak ujuk-ujuk pokoknya jualan aja gitu. Itu enggak. Tapi ada prosesnya. Oke, ini all and new view of marketing. Jadi perspektifnya ada. Sekarang kita shift, ya. Kita rubah dari old ini ke new. Kalau misalnya untuk awal-awal kalau marketing itu telling and selling gimana ya, nggak apa-apa, karena proses saja. Tapi kalau kita hanya jualan kita hanya jualan dan mengatakan bahwa produk kita nomor satu, orang-orang sekarang acuh tak acuh aja. Karena apa? Karena kompetitor kita banyak. Karena artinya apa? Artinya customer dengan sangat gampang bisa berubah, bisa berganti dari satu produk ke produk yang lain. Kalau kita tidak membuat mereka paham, kalau kita tidak memberikan pemahaman kepada mereka, ini loh yang kamu butuhkan tuh ini dan kami punya, itu mereka akan sulit banget kita tahan, ya, untuk loyal ke kita. Kenapa? Karena ini tadi kita ada tugas ini, build strong customer relationship. Kita punya tugas untuk membangun suatu hubungan. Tentu saja kita hubungannya maunya hubungan jangka panjang. Nah, ini kalau kita lihat dari definisi marketing tadi dan konsep awal dari marketing tadi, sebenarnya marketing itu punya dua goals utama. Ya, secara umum goalsnya apa? Attract new customers. Jadi ada orang yang belum menggunakan produk kita persuasi dan kita tarik agar menjadi pengguna produk kita melalui apa? Dengan promising, menjanjikan superior value. Saya punya sesuatu yang Anda butuhkan. Yuk pakai produk kita. Itu attract new customers. Lalu goals yang kedua apa? Goals yang kedua adalah customer yang sudah menggunakan produk kita, itu harus kita maintain untuk hubungan yang jangka panjang. Agar menjadi apa nantinya? Menjadi customer yang loyal, ya, retensinya tinggi. Retensi itu ya menjadi istilah gampangnya menjadi pelanggan tetap lah gitu ya. Jadi tidak hanya beli sekali, 2 kali lalu ganti. Itu enggak, tapi kita maunya menjadi pelanggan yang loyal. Ini bisa kita lihat di brand-brand yang memang memiliki customer loyalty yang tinggi. Contoh, pengguna Apple, ya, itu cenderung kalau kita lihat secara kasat mata memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produknya. Ya kalau misalnya menggunakan Apple, ya menggunakan iPhone, menggunakan iMac, menggunakan Mac Air, Mac, menggunakan, kalaupun misalnya mau ganti ya tetap menggunakan produk yang sama tetapi serinya ditinggikan. Contohnya itu. Atau kalau misalnya yang suka olahraga, kalau memang sudah menggunakan sepatu yang contreng gini ya, Nike itu ya maunya produknya itu terus. Jadi di-maintain untuk keep and grow current customer. Current customer itu artinya customer yang sekarang, ya, dengan apa? Delivering satisfaction. Atau kita mampu memuaskan customer kita yang lalu agar loyal. Nah, ini yang disebut tadi di depan bahwa marketing itu adalah sebuah proses. Ya, marketing itu adalah sebuah proses. Apa maksud dari proses? Untuk bisa tercipta atau kita bisa achieve goal kita, itu adalah sebuah proses yang panjang. Proses yang panjang itu proses yang seperti apa? Bahwa ya dalam
delivering customer value, superior value itu dimulai dari sebuah pemahaman dari pemasar itu sendiri. Jadi ini ada istilah-istilah, beberapa istilah. Kalau marketing itu pemasaran, kalau marketers itu pemasar atau orang yang melakukan pemasaran. Ya, jadi pemasar atau marketers itu harus memahami proses marketing itu sendiri untuk achieve success. Success itu apa? Success itu ya goals tadi. Goals, ada 2 goals tadi itu bisa tercapai. Ya, yang pertama apa? Pertama adalah capturing new customer, yang kedua adalah maintain customer base relationship. Oke, kita lihat ini sebenarnya ada di buku tentang apa proses marketing ini. Kalau misalnya kita lihat yang ini ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu marketplace, apa itu customer needs, apa itu customer wants. Lalu kita harus memahami marketing strategi yang di-drive atau dipicu oleh customer value. Lalu yang ketiga adalah integrated marketing program. Harus kita buat program marketing ya berdasarkan value driven marketing strategi tadi. Yang keempat adalah engage customer. Kita harus mencoba untuk membangun hubungan yang hubungan atau engage itu ya, kalau misalnya kita punya produk, kita bisa memastikan ke customers kita bahwa ini produk aku banget. Dan yang perlu kita tahu bahwa saat ini ya, iklim bisnis saat ini, kita harus menyadari sekali bahwa customers itu dalam tanda kutip itu sangat manja dan dimanjakan. Artinya apa? Artinya seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa saat ini customer itu gampang sekali berubah ke lain produk atau ke lain hati gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana ya mereka customer itu akan selalu mencari produk yang gua banget, yang saya sekali itu. Oleh karena itu biasanya sekarang uh, pemasar akan mengembangkan produknya ke produk-produk yang basisnya niche market, yang punya celah-celah yang sekarang konsumen itu cenderung untuk mencari produk yang saya sekali, yang gua banget gitu ya. Jadi contohnya kalau dulu martabak itu punya rasa ya standar ya, martabak Bandung gitu ya. Punya rasa itu standar. Martabak ya rasanya ya keju coklat kismis kacang. Tapi sekarang ada apa? Ada 100 rasa. You name it, mereka punya gitu ya. Contoh Oreo, Nutella, green tea, keju, pisang, apapun yang kamu punya atau kita inginkan, customers inginkan, bisa disediakan oleh pemasar. Ya, jadi sekarang memang customer itu demanding sekali dan memang dimanjakan karena di luaran sana banyak pemasar yang eh, siap untuk memasok apa yang diinginkan oleh eh, pelanggan atau calon pelanggan gitu ya. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama ya, proses yang pertama adalah kita harus mengetahui istilah-istilah pentingnya dulu. Yang pertama marketplace itu apa, needs itu apa, wants itu apa, dan lain-lain ya, istilah-istilah dasar yang lain-lain. Pertama, yang kita harus perlu sekali paham bahwa terdapat perbedaan antara needs, wants, and demands. Kalau needs atau kebutuhan, ya kebutuhan itu rasa kekurangan dari diri seseorang atau diri individu atau diri manusia. Contoh yang paling gampang adalah needs itu kalau di lambungnya nggak ada apa-apa, ya needs-nya rasa apa? Lapar, ya, butuh makan. Butuh makan, ini adalah needs, basic needs, physically, secara fisik. Lalu ada kata-kata yang kedua, wants. Nah, kalau sudah needs itu dikolaborasikan dengan culture, dengan individual personality, maka akan ya ada istilah yang namanya wants, keinginan. Jadi ini butuh, ini ingin.
Butuh itu apa? Butuh makan. Tapi akan kita sadari bahwa makan itu tidak harus nasi terus. Wah, saya sekarang lagi pengen makan pizza. Yang suka culture-nya western, misalnya pizza, suka burger, suka sausage, apapun lah ya, sereal, itu kan sudah culture. Atau personality, kalau pagi pokoknya saya kalau lapar maunya makannya bubur. Nah, itu sudah keinginan. Kebutuhannya tetap butuh makan karena lapar. Tapi kalau wants itu sudah dikolaborasikan apa? Kebutuhan dengan culture and individual personality. Nah, yang ketiga ada kata-kata demands. Artinya, kalau butuh dan ingin itu dikombinasikan lagi dengan buying power atau kekuatan untuk membeli, terciptalah demands atau kita sebut dengan permintaan. Ini kalau dari sisi customer namanya permintaan ya. Kalau dari sisi supplier kan namanya supply atau penawaran. Jadi kalau misalnya calon customer kita hanya butuh dan ingin tapi nggak punya kemampuan membeli, itu belum jadi demands atau belum menjadi permintaan. Itu baru menjadi needs, baru menjadi wants, baru butuh dan ingin. Tapi kalau nggak punya kemampuan membeli, itu belum menjadi permintaan. Belum menjadi permintaan ya. Ya, marketing offerings itu apa? Ketika permintaan muncul dari customers, gampangnya marketing offering itu ya kita sebagai seorang pemasar atau sebuah perusahaan menawarkan apa yang mereka mau. Dari sisi apa? Dari sisi supply tadi. Ini gampangnya seperti ini aja. Supply-nya berupa apa? Supply-nya berupa satu. Bisa berupa produk. Kalau dia misalnya lapar, butuh makan, dan mereka pengennya sereal, ya kita kasih. Kita punya nih produk ini gitu ya. Itu produk. Atau services, jasa, ya, yang sifatnya intangible atau tidak terlihat. Nah, saat ini produk dan services itu tidak bisa dipisahkan mentah-mentah. Tidak bisa kita pisahkan produk dan service atau jasa itu nggak bisa kita pisahkan. Kenapa? Contoh, sekarang orang tidak hanya butuh makan, tetapi orang butuh makan dan ambience atau suasana. Butuh makan dan atmosfer yang mendukung untuk mood makan. Sekarang tidak hanya butuh makan toh, tetapi di resto-resto itu berlomba-lomba menciptakan desain interior yang enak, ya pokoknya yang cozy lah, yang enak gitu. Atau apalagi ini informasi atau experience. Ya, experience itu apa? Experience itu adalah pengalaman. Contoh di daerah dekat Bandara Adi Sucipto itu ada suatu resto namanya resto, pokoknya restonya itu tempat makannya bukan tempat makan kayak biasa, tapi tempat makannya menggunakan pesawat. Nah, ketika para apa yang mau makan itu mau ke sana dan mau makan itu prosedurnya seperti kayak kita ada check-in-nya dulu, lalu kita masuk ke pesawat, lalu ada pramugari yang akan menjelaskan tata cara terbang dan segala macam. Itu kan experience gitu ya. Oke, berikutnya value and satisfaction. Nah, ini yang kita dari tadi sebut ya. Value itu apa sih? Value itu gampangnya adalah hasil evaluasi atau nilai itu hasil evaluasi. Gampangnya gini, kalau misalnya saya lapar, ya value-nya adalah saya kenyang. Itu untuk value needs. Tapi kalau value wants, kalau saya lapar dan saya pengen produk western, ya pokoknya saya kenyang dan enak rasa western. Itu value. Oke, itu value. Dah value itu bisa kita skalakan 0 sampai 100. Pokoknya kalau kenyang, wah itu sudah 50. Kalau rasanya enak, itu 50 lagi. Di total jadi 100. Nah, satisfaction itu apa? Satisfaction itu adalah perbandingan antara apa yang diminta oleh diminta oleh pelanggan dengan apa yang ditawarkan oleh pemasar. Kalau ya yang diminta atau ekspektasi ya bahasanya, ekspektasi oleh pelanggan itu 60 misalnya, 30 untuk kenyang, 30 untuk rasa, lalu yang ditawarkan oleh pemasar itu 80, maka ini kita sebut dengan puas. Kenapa? Karena performance itu lebih besar dari expectation. Kita ekspektasinya
hanya 60 tapi diberikan 80. Itu namanya satisfied atau puas. Tapi kalau kita harapannya 60, pemasar atau produk hanya bisa memberikan 50, berarti performance itu lebih kecil dari expectation. Nah, ini artinya dissatisfied atau tidak puas. Contoh, ya sudah makanan yang nggak enak, nggak kencang pula. Itu artinya dissatisfied atau tidak puas. Oke, konsep berikutnya tentang ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini di literatur banyak sekali. Exchange itu adalah proses pertukaran. Kalau kita menawarkan produk, ya berarti kalau customer secara sederhana punya daya beli menggunakan apa? Menggunakan currency. Mereka punya rupiah atau dolar untuk membeli produk kita. Itu exchange, pertukaran antara produk, services, information, atau experience yang ditawarkan oleh pemasar atau perusahaan ditukar oleh pelanggan itu dengan rupiah atau dolar. Nah, kalau market adalah tempat bertemunya antara potential buyer ya atau customer yang mempunyai daya beli tadi dengan produknya itu sendiri. Itu namanya market pasar. Ya. Oke. Nah, ini penting sekali. Marketing myopia itu apa? Myopia itu adalah rabun jauh. Ya. Rabun jauh ini konsep di marketing yang sangat populer. Ya, harus dipahami dan dimengerti. Marketing myopia itu rabun jauh. Tidak bisa fokus kalau misalnya kita lihat untuk benda-benda jauh. Artinya apa kok rabun jauh? Ya berarti kita tidak bisa melihat sesuatu yang harusnya kita lihat ke depan. Kita misalnya lihatnya objeknya yang di sini tok. Padahal kita harusnya bisa melihat dengan objek jauh itu dengan jelas. Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan tadi. Kaitannya dengan yang namanya demand. Bukan demand ya. Dengan apa tadi? Want dan needs disandingkan dengan produk kita. Ingat tadi ada sisi supplier atau perusahaan dengan sisi ini perusahaan gitu ya, company dengan customer. Customer itu yang harus kita objek yang harus kita menjadi sumber rujukan yang harus kita puaskan. Mereka punya apa? Mereka punya wants and needs. Sedangkan kita ngasih apa tadi? Ngasih ini ya, offerings ya. Offeringsnya bisa apa? Produk, jasa, dan segala macam. Kadang-kadang kita tidak fokusnya ke sini. Kita tidak fokusnya ke customers. Yang kita fokuskan hanyalah kita asik sendiri mendevelop produk kita. Contoh, tadi kan lapar ya. Contoh lapar tadi ya. Oke, sekarang masih makanan ya, biar pada bayangin makanan tadi. Ya, martabak misalnya. Kita punya produk martabak. Pokoknya kita asik sendiri dengan mendevelop martabak kita. Oh, martabak kita kasih keju. Sampingnya keras cheese keras. Lalu kita kasih ini, kita modif dengan ini, kita modif dengan ini. Kita asik dengan mendevelop produk kita, padahal itu tidak memenuhi apa yang customer inginkan dan apa yang customer harapkan. Jadi apa? They focus on the wants and lose sight of the needs. Ya, kita sibuk, waduh, mesti ini kalau customer zaman sekarang mesti menginginkan yang ini nih, yang pokoknya yang fancy nih, yang yang fusion nih, yang makanan yang dari barat, timur, utara, selatan ketemu di satu makanan nih. Tapi kita lupa bahwa mereka punya basic needs-nya apa. Misalnya minuman. Misalnya minuman. Sekarang kan lagi marak boba ya. Lagi marak boba. Sebenarnya minuman itu basic needs-nya basic need-nya si pelanggan itu kan menghilangkan rasa haus. Mereka haus, mereka pengen minum sesuatu yang seger dan enak plus enak gitu. Lalu kita akan menawarkan suatu minuman, boba misalnya ya. Boba ini kita develop sesuatu yang sangat pokoknya rasa barat, rasa timur,
menjadi satu, pokoknya fancy banget lah boba ini, kita jual 50.000. Terus yang mau beli itu ini sebenarnya minuman apa gitu ya, ketika diminum menghilangkan haus, enggak, rasanya enggak enak karena kita fokus ke wants tadi, bukan ke needs ya. Ini namanya marketing myopia. Kita asik mendevelop produk kita yang kita anggap akan bisa memuaskan keinginan pelanggan, tapi kita lupa bahwa keinginan itu didrive atau dasarnya dari kebutuhan. Nah, kebutuhan itu semua orang sama, tetapi wants-nya yang berbeda. Ya, tadi kan kita sudah bahas. Needs ya, haus pengen minum. Needs lapar pengen makan. Ditambahlah wants, ditambah culture dan individual preference tadi. Tapi kita terlalu asik produk kita untuk develop ke wants, tapi tidak menjawab yang needs gitu. Ya, kadang-kadang kita mendevelop suatu produk yang tidak perlu atau yang tidak dibutuhkan hanya karena keinginan. Ya, kita menganggap itu keinginan pelanggan. Itu namanya marketing myopia. Oke, yang kedua adalah customer value driven marketing strategi. Artinya apa? Strategi pemasaran kita itu didasarkan atau didrive dari customer value. Jadi kita tidak membuat strategi pemasaran itu dari kita awalnya, tapi dari customer value. Ya, bagaimana kita bisa membuat strategi pemasaran yang berdasarkan customer value? Ya, sekali lagi ingat bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang karena keinginan orang masing-masing, selera orang juga masing-masing. Ya, satu sampai 100 orang itu kadang-kadang punya 100 selera yang berbeda. Jadi, untuk mendevelop strategi marketing, kita harus punya targetnya. Ya, spesifik. Tidak bisa kita puaskan semua orang. Itulah kenapa dalam membangun strategi pemasaran oleh marketing management, ya, itu harus memperhatikan yang namanya select customers to serve atau selecting customers to serve. Kita harus pilih dari berbagai macam profil calon pelanggan yang mana yang mau kita layani. Itulah yang namanya market segmentation. Kita membagi-bagi ya calon pelanggan itu menjadi kriteria-kriteria. Contoh dari sisi usia, itu ada usia anak-anak, ada usia remaja, dewasa, manula. Ini kalau misalnya kita buat produk makanan, ini mana yang mau kita sasar? Anak-anak kah? Remaja kah? Dewasa kah? Apa? Manula kah? Ya. Ketika kita sudah pilih satu di antara kriteria ini, inilah yang kita namakan dengan target marketing. Memilih salah satu di antara kriteria market segmentation tadi. Karena apa? Wah, saya pengen bisnis makanan. Saya pengen bisnis makanan nih. Saya pengen bisnis makanan. Oke, kita bisnis makanan, tapi makanan apa gitu ya? Makanan apa? Makanan ya kita pilih. Kita tentukan dulu segmentationnya apa, lalu kita pilih. Ya. Apakah anak-anak? Berarti anak-anak kan berarti sesuatu makanan yang disukai anak-anak. Atau yang dewasa, berarti kita resto nih. Yang high end. Atau yang remaja, berarti tempat nongkrong nih. Ya, kayak begitulah ya. Berarti kita harus sekali lagi tidak bisa melayani semua orang karena keinginannya beda-beda. Keinginan pelanggan yang sama itu dikumpulkan namanya dan diklasifikasikan namanya market segmentation atau segmentasi pasar. Ketika kita sudah milih salah satu itu sudah namanya target marketing atau target pemasaran. Nah, ketika kita sudah memilih ini kan misalnya tadi ya, anak-anak, remaja, dewasa, manula gitu ya. Kita pilih nih remaja. Oke, saya mau bikin produk yang makanan yang targetnya remaja. Ya kita harus tahu apa yang bisa membuat remaja itu makan di tempat kita. Kita harus coba menawarkan ini loh tempat saya itu makanannya kekinian, ada bobanya,
ada fusion foods-nya. Kamu mau makanan Western bisa, kamu mau makanan Eastern bisa, kamu mau makanan Middle East ada, kamu mau beverage saja ada, tempat asik buat nongkrong, ada wifi-nya. Penawaran-penawaran itu yang namanya adalah value proposition. Apa yang kita tawarkan atau set of benefits, keuntungan-keuntungan yang kita tawarkan ke target marketing kita. Ya. Oke, next. Nah, kalau marketing management orientation itu apa? Ini sama sebenarnya dengan basis pemasaran. Ya, basis pemasaran. Kita mau merangkul calon pelanggan itu dengan kekuatan apa? Dengan dasar apa? Apa yang mau kita jual ke mereka? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu dengan singkat aja ya. Production concept. Kalau kita memilih yang ini bisa combine atau bisa salah satu, tapi kayaknya tidak mungkin semuanya. Karena ini trade-off. Trade-off itu artinya apa? Kalau misalnya milih satu, misalnya nggak bisa milih 3. Atau kalau kita milih satu, nggak bisa milih 2. Kalau kita milih 2, nggak bisa milih 1. Jadi ini trade-off. Bisa di-combine beberapa, tapi kalau semuanya nggak mungkin. Contoh, production concept. Artinya, konsumen yang kita tuju itu benar-benar sensitif terhadap harga. Dia maunya pokoknya basic needs-nya tercapai tapi harganya murah. Pokoknya saya kenyang tapi 5.000. Nggak boleh lebih dari 5.000. Itu namanya production concept. Ya. Jadi konsumen itu fokusnya ke produk yang bisa memenuhkan basic needs tapi sensitif harga. Contoh produk konsep yang kedua. Ini berarti konsumen yang akan kita tuju sangat mementingkan apa? Kualitas. Masalah harga, price, nggak masalah. Harga berapapun boleh. Kalau selling concept artinya target pasar yang kita tuju harus dibombardir dengan advertising, dengan kan sering ya di TV itu ada satu produk misalnya kitchen utensils, misalnya jualan panci, itu harus diiklanin terus. Itu namanya selling concept. Itu biasanya ibu-ibu misalnya itu ya, kan karena di rumah, wah panci nih, jualan panci, berarti kita harus sering nongol di hadapan ibu-ibu dengan berbagai macam program gitu ya. Contoh selling concept itu yang baru-baru ini adalah suatu aplikasi yang dia aplikasinya untuk anak-anak sekolah, itu untuk belajar online gitu ya. Depannya R, 2 kata ya. Huruf depannya R, yang kata pertama, huruf keduanya adalah G. Ya. Tahu semua ya. Itu kan dibombardir TV itu. TV nasional itu dibombardir dengan kalau nggak salah menggunakan konsep, ada konser musik juga ada konsep talk show juga ada, wah dibombardir itu ya. Nah, konsep-konsep lainnya dibaca, coba kita diskusikan nanti ya. Lalu integrated marketing plan and program artinya apa ya? Kalau misalnya sudah kita tentukan proses 1, 2, 3, harus kita integrasikan ke program marketing yang akan kita eksekusi. Contoh. Kita tadi kan pilih segmen remaja, produknya makanan. Nah, ini harus inline dengan program marketing yang mau kita eksekusi. Contoh, dari sisi price atau harganya jangan di atas 100.000 dong, tapi affordable. Dari 10.000 misalnya top 50.000. Ya, contoh misalnya promotion ya jangan di koran dong, tapi promotion di mana? Di IG, Instagram atau di medsos. Contoh lagi place-nya ya jangan tempatnya yang kurang cozy lah pokoknya. Sekarang itu yang lagi hits adalah tempat makan yang di pinggir sawah ya. Tempat makan mewah, mepet sawah gitu ya. Nah, produk ya kalau kita jualan makanan atau makanan minuman untuk orang remaja, jangan jualannya yang old school dong, jualannya yang boba tadi atau apa ya, spaghetti apa gitu ya. Lalu transfer marketing strategi into action.
Oke. Berikutnya, building customer relationship. Ini intinya gini, ini bisa dibaca dengan teorinya panjang lebar, tapi intinya gini. Misalnya kita punya produk makanan tadi, ya. Ini customer remaja ya. Remaja itu misalnya 18 atau 16 sampai 22, 23 tahun misalnya ya. Ketika dia datang pergi ke tempat kita makan, nongkrong, itu tidak serta-merta dia sekali beli, harapannya sekali beli lalu dia pergi nggak beli-beli lagi. Harapannya dia nongkrong di situ sekali, 2 kali, 3 kali, sampai seterusnya. Lalu harus ada cara untuk memaintain dia itu di tempat kita. Contoh yang paling sering prakteknya ya, paling sering dilakukan misalnya, wah kak, kalau makan di sini silahkan posting makan di tempat kita, foto lalu posting di tempat kakak, nanti kita next time ke sini ada diskon nih 15%. Itu kan cara memaintain. Wah pak, posting minuman di tempat kita dong di IG-nya, lalu tag 5 temennya, nanti dapat diskon 10%. Atau kak, bawa 5 temennya ke sini, nanti tak kasih diskon 50%, contoh gitu ya. Itu adalah salah satu cara-cara untuk memaintain. Atau setelah pergi dari tempat kita, kita kasih survei ringan, 5 pertanyaan. Makannya enak enggak? Minumannya enak enggak? Ambience-nya enak enggak? Itu. Lalu kalau misalnya menjawab pertanyaan kita, nanti kita kasih gift atau hadiah. Itu contoh-contoh untuk cara memaintain customer relationship, membangun customer relationship. Nah, akhirnya muaranya adalah ketika kita sudah maintain, kalau kita sudah punya hubungan baik ke orang, nanti orang itu kan dengan sendirinya menceritakan ke kita apa yang dia mau, apa yang dia suka. Kalau misalnya enggak punya hubungan baik, boro-boro dia mau cerita, dia pasti mau cuek aja kan dengan kita. Tapi kalau kita sudah punya hubungan baik, ya, good relationship, otomatis orang yang dekat dengan kita, they will tell what they want, they will tell what they need, they will tell what bad on us. Jadi katanya teman yang baik itu tidak ngatain kita di belakang kan kalau misalnya kita punya keburukan, tapi teman yang benar-benar teman, kalau misalnya kita punya keburukan kan dia akan ngomong di depan kita agar kita apa? Agar kita memperbaiki. Nah, hubungan yang baik seperti ini adalah nanti muara yang harus kita capai. Untuk apa? Agar kita bisa paham apa yang diinginkan oleh customers kita. Kalau kita sudah paham, otomatis untuk mendevelop atau membangun strategi pemasaran, kita develop produk itu akan lebih gampang. Ya. Bagaimana atau siapa yang harus kita maintain hubungannya? Yang harus kita maintain hubungannya adalah mereka yang mendatangkan profit and advantage bagi kita. Tidak semua pelanggan loyal itu menguntungkan. Tidak semua pelanggan tidak loyal itu menguntungkan. Bagaimana kok tahunya? Menggunakan grafik ini. Yang kita harus maintain adalah yang biru-biru ini. Tipe butterflies and true friends. Ya, apa maksudnya? Nanti silakan didiskusikan. Kita diskusikan ya. Jadi sekali lagi, tidak semua orang atau pelanggan harus kita maintain. Kita harus pilih yang punya profit and advantages bagi kita. Ya, siapa itu? Ya, orang-orang yang masuk ke kategori butterflies and true friends. Profitable dalam short term dan long term itu masuknya ke butterflies and true friends. Orang atau pelanggan setia yang selalu ada di dekat kita belum tentu itu menguntungkan. Ya, dia nanti masuknya ke sini, Bernadette. Barnacles. Kok Bernadette? Barnacles. Apalagi yang stranger ini udah otomatis coret ya. Tapi kita harus maintain yang di kotak ini. Oke. Nah, terima kasih. Kalau ada yang harus didiskusikan, yuk kita diskusikan. Bisa tulis di kolom komentar atau kita diskusi dimanapun melalui ini. Oke, terima kasih.